Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem koordinat polar yang beranggotakan Nama saya Intan. saya Nuratika dan saya sendiri Nimi Sarah. Nah, materi pertama akan membahas tentang koordinat polar. Sebelum itu, apakah kalian pernah mendengar tentang koordinat kartesius? Benar. Nah, jadi koordinat kartesius itu hampir sama dengan koordinat polar, di mana koordinat kartesius itu dia menggunakan x dan y. Sedangkan kalau koordinat polar itu sumbunya itu dia menggunakan r, theta. Koordinat polar itu dimulai dengan sebuah setengah garis tetap disebut sumbu polar. Ini adalah setengah garis tetap yang disebut dengan sumbu polar. Nah, memancar dari titik tetap 0, O. Memancar dari sebuah titik tetap O disebut polar atau titik asal. O ini titik asalnya. Jika R, ini R adalah jari-jari lingkaran dan θ-nya itu adalah salah satu sudut antara sinar dan juga sumbu polarnya, itu disebut θ. Nah, jadi R, θ itu adalah sepasang koordinat untuk polar P. Oke, next. Nah, untuk persamaan polar itu dapat dibuat dalam bentuk grafik persamaan polar, di mana grafik persamaan polar itu adalah himpunan titik-titik masing-masing yang mempunyai paling sedikit sepasang koordinat polar yang memenuhi persamaan polar tersebut. Di sini kami mengambil contoh persamaan polar di mana ada dua, yaitu R sama dengan 8 sin theta dan juga R sama dengan 2/1 min cos theta. Kami akan membahas salah satu dari kedua ini, yaitu R sama dengan 8 sin theta. Next. Nah, ini misal contoh, sketsakan grafik persamaan polar R dan 8 sin theta. Misalkan di sini tadi titik O dan ini tadi apa namanya? Sumbu polar. Wah. Ini sumbu polar. Di mana sumbu polarnya ini dia mengambil dua satuan, yaitu mulai dari titik O ke ini kedua, 2 ke 4, 4 ke 6 dan 6 ke 8. Mengapa dia bisa mendapatkan titik-titik ini? Yaitu dari titik, misalkan dia mau ke titik ini, berarti ini 4 dengan jaraknya yaitu 4, pi/6. Menggunakan sistem persamaan ini ya, R sama dengan 8 sin theta. Dan di sini apakah kalian tahu mengapa di sini dia mengambil ada yang positif 6,93, pi/3 sama min 6,934 pi/3. Ada yang tahu mengapa? Nah, ini karena untuk dari titik di sini, lihat garisnya, berarti kalau dia di sini titiknya akan ada di sini. Untuk sumbu, kalau di kartesius ada x di sini, x di sini, y di sini, x negatif dan di sini y negatif. Di sini berarti dia berada di sumbu paling bawah yaitu negatif kan. Jadi ini dia mendapatkan negatif 6,93,4 pi/3. Nah, itu dia sama aja karena dia berada di sumbu y negatif. Oke, kita lanjut pada materi sebelumnya. Sebelum itu, apakah kalian paham? Paham. Oke, next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan
hubungan koordinat polar ke kartesius maupun sebaliknya, kartesius ke polar. Nah, pertama kita bahas polar ke kartesius. Di sini yang diketahui itu adalah polar. Kemudian kita akan mencari koordinat kartesiusnya. Sebenarnya rumusnya ini dapatnya dari mana sih? Nah, rumusnya itu sebenarnya dapat dari, nah ini lihat ya. Ini X, ini Y. Nah, dari sudut yang dibentuk titik OX dan titik OP itu adalah sudut theta. Sedangkan jarak dari titik 0 ke titik P itu disebut R. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan yang dicari itu, satu lagi, itu ada X, Y, ini X, ini Y, maka titik P itu X, Y. Nah, sebenarnya kalau untuk mencari ini itu kita menggunakan rumus trigonometri yang dimana seperti ini. Yang kemiringannya itu adalah R, di sini itu adalah X, kemudian kita gambar sama aja ya dengan yang ini. Jadi kayak gini gambarnya. Sini bentuk sudut, ini R, di sini X, di sini Y. Kan kita ketahui kalau rumus trigonometri itu kalau sin theta itu depan per miring. Depannya itu depan mana? Y. Depan ini. Miringnya R ya. X. Ya. Depannya tuh ini. Depan itu Y per R. Terus sin cos theta. Cos itu Sami. Samping per miring. sampingnya itu X per R. Miringnya R ya. Kemudian itu Desa. D per sa. Depannya itu Y, sampingnya itu adalah X. Nah, kalau untuk mencari X-nya, untuk mencari X-nya itu di sini tuh kita lihat yang ada variabel X dengan R-nya itu adalah cos. Jadi dia itu seperti ini. Sampai sini paham? Paham. Nah, juga kalau untuk misalkan mencari titik Y-nya itu, lihat yang ada variabel Y sama R-nya itu di mana? Yaitu ada di sin. Maka terbentuklah rumus seperti ini. Kemudian kalau untuk kartesius ke polar itu kan yang diketahui kartesius. Kemudian kita mengubahnya ke polar. Ini itu menggunakan teorema Pythagoras. Kalau kita samakan dengan untuk kan kalau polar yang ditanyakan itu kan R theta. Nah, kalau kartesius itu x y-nya yang ditanyakan. Nah, untuk mencari R-nya itu kita menggunakan rumus Pythagoras itu ini. Ya. Inilah. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau bisa kita berarti R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau untuk mencari tetanya, ini kan dari kartesius. Kartesius itu X, Y kan. Jadi di rumus trigonometri itu kita cari yang ada X sama Y-nya. Oh, ternyata itu ada di tan. Makanya dia rumusnya tan theta Y per X. Oke. Next. Nah. Soalnya. Carilah koordinat kartesius yang berpadanan dengan 4, pi per 6 dan koordinat polar yang berpadanan dengan pi 3, Akar 3. Nah, 4 ini adalah R, ini adalah theta, ini
ketahui R-nya itu adalah 4, kemudian cos theta-nya itu adalah pi per 6. Kita masukkan aja langsung ke diketahui R-nya itu 4, cos itu pi per 6. Nah, kalau di dalam tabel trigonometri pi per 6 itu adalah 30 derajat. Nah, kalau di cos 30 derajat itu berapa? Nih, akar 32. berapa? Berapa? Itu kan setengah akar 3. Jadi bisa kita tulis jadi seperti ini. Paham? Oke. Kemudian y-nya yang dicari itu kan y-nya. Rumusnya itu tadi y sama dengan r kali sin theta. R-nya kan diketahui ke 4, sin pi per 6. Pi per 6 kan pi per 6 kalau di tabel trigonometri itu kan 30 derajat. Kalau sin 30 derajat itu berapa? Setengah ya. 1/2. Ya, ini kita langsung bagi jadi hasilnya itu 2. Jadi koordinat kartesius yang berpadanan adalah 2 akar 3,2. Ini adalah S, ini adalah Y-nya. Kemudian lanjut. Koordinat polar yang berpadanan dengan min 3, akar 3. Kita di sini itu disuruh mencari koordinat polarnya itu berapa. Diketahui ini kan X, ini itu adalah Y. Nah, rumusnya tadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya itu min 3, Y-nya akar 3. ya akar 3 dikuadratkan kan. Min 3 kali min 3 9, ditambah akar 3 kali akar 3 3, jadi hasilnya itu 12. Kemudian tan theta. Kalau tan theta itu Y per X. ya tan Y per X. Y-nya itu akar 3, kemudian X-nya min 3, sehingga didapatkan itu min pi per 6. Oke, jadi koordinat polarnya itu yang berpadanan adalah 12, min pi per 6. Ini adalah R-nya, ini adalah theta-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Tidak ada. Oke, lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, selanjutnya itu tentang persamaan polar untuk garis, lingkaran, dan konik. Jadi persamaan polar untuk lingkaran itu R sama dengan 2A cos theta kurang theta 0. Persamaan polar untuk garis itu R sama dengan D per cos theta kurang theta 0. Yang kemarin kita pelajari itu konik, di dalamnya ada parabola, elips, dan hiperbola. Rumusnya sendiri yaitu D per cos theta kurang theta 0. Jadi satu kerucut kemarin kan kita belajar itu ada 2, satunya horizontal, satu vertikal. Jadi rumus untuk horizontal itu R sama dengan ED per 1 tambah E cos theta. Sedangkan untuk yang vertikal persamaannya itu R sama dengan ED per 1 tambah E sin theta. Selanjutnya untuk lebih lengkapnya kan ada 3 tadi jenis gambar, yaitu garis, lingkaran, sama konik. Jadi masing-masing ini mereka tuh punya 3 kasus. Yang pertama ini kasus umum. Nah, ini kasus ketika theta 0-nya sama dengan 0. Jadi dia akan horizontal. Nih, horizontal semuanya. Kasus ketiga, ketika theta 0-nya sama dengan pi per 2. Pi berapa? 180, 180 per 2 90 derajat kan dia gini ya. Iya, Jadi masih. ini ketika sudutnya vertikal. Oh, Ini ketika tadi kan ya vertikal.
Bisa kelihatan nggak nih persamaannya? Nggak bisa. Enggak. Untuk kasus umum garis itu persamaannya R sama dengan D per cos theta dikurang theta 0. Untuk theta 0 sama dengan 0, R-nya sama dengan D per cos theta. Kenapa? Karena theta 0-nya sama dengan 0. Jadi bisa kita anggap dada. Terus yang R vertikalnya itu R sama dengan D sin theta. Untuk lingkaran itu persamaannya R sama dengan 2A cos theta kurang theta 0. Sama kayak tadi, karena ini theta 0 sama dengan 0, jadi kita anggap tidak ada 2A cos theta. Lalu untuk theta 0 sama dengan 90 derajat itu R-nya sama dengan 2A sin theta. Kalau untuk yang konik tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Mundur. Nah, persamaannya itu sama dengan yang seperti tadi kita bahas. Lanjut ke contoh soal. Contohnya, tentukan persamaan R mendatar dengan keeksentrikan setengah berfokus di polar dan dengan garis arah tegak yang jaraknya 10 satuan di sebelah kanan polar. Dari soal kita bisa tahu kalau dia itu horizontal. Elips kan tadi termasuk konik kan? Jadi kita pakai persamaan yang ini. Nah, T-nya berapa dari soal? Kayaknya setengah 1/2. D-nya 10. ini ya, D-nya 10. Tinggal kita masukkan ke persamaannya. Itu E-nya itu setengah dikali 10 per 1 tambah setengah cos theta. Kemudian setengah kali 10 5. Kita samakan penjemputnya, jadi 2/2 tambah 1/2 cos theta. Kenapa tidak kita jumlahkan? Karena ini punya cos theta dan ini punya 5 itu per, karena tadi kita tidak bisa jumlahkan, maka dia akan menjadi, kita bisa anggap satunya tidak ada, jadi cos theta per 2, karena tadi penyebutnya sudah sama kan. Oke, selanjutnya ini kita naikkan ke atas, jadi 5/2 tambah cos theta dikali 2, hasilnya 10/2 tambah cos theta. Sama kan? Ya. Ada pertanyaan? Paham. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke soal. Siapa yang mau maju? Kerjakan soal 2 atau 3? Baby. Silakan. Kerjaan nomor 3. Oke.
Jadi garis muncul X Y. Oke, betul. Oke, jawabannya benar ya guys. Terima kasih Feby. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi